Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawayna mustamana wa ahluna wa aslafuna wa abuna salihun. Ana wa inna fi niyati mu'amala fi amalihim ala hadiniyah. Amin. Wa kullu yadin salihah min khairati dunya wal akhirah. Amin. Nuridullahi ta'ala wa syafaati rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa abaihi wa ikhwan anbiya al-mursalin wa azwaji wa ahli baitihi wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajmain. Thumma ila hadrati jamil awliya wa syuhada wa salihin. Khususan minhum sultan al-awliya Sayyidina Syabdul Qadir al-Jilani wa sanla hadrati jamil ulama al-qurra al-fasir al-mahdisin wa jamil mustahidina mengikuti wa menindasab ilaihim. Sembilan hadrati Sayyidina Imam Abu Hanifah Numan bin Sabit al-Farisi al-Kufi wa Sayyidina Imam Malik bin Anas bin Malik wa Sayyidina Imam Muhammad bin Idris Asyafi wa Sayyidina Imam Muhammad bin Hanbal wa Sayyidina Imam Abu Hasan al-Asy'ari wa Sayyidina Imam Mansur al-Maturidi wa Sayyidina Imam Junaidi al-Baghdadi wa sanla hadrati Sayyidina Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali wa Sayyidina Imam Bakar Shibli wa sanla hadrati Sayyidina Imam Abdul Karim Ar-Rafi wa Sayyidina Imam Yahya Syarafuddin An-Nawawi wa sanla hadrati Sayyidina Imam Ahmad bin Hasan al-Asfihani wa jamil malikil kutubi al-ta'lamna wa alamna husna hadri ma'alif hadal kitab Sayyidina Imam Muhammad Asyir bin Al-Khatib wa syarihi Syekh Bijarumi Syekh Sulaiman al-Bijarumi wa jamil masyayikhina masyaykhina wa sanla hadrati Syekhuna Khalil Baghdadi Baghdadi wa Syekhuna Simasari wa Syekhuna Abdul Karim Darboyo wa Marzuki wa Mars Ali Bahmam ya Mars Ahmad Idris Marzuki Baghdadi Mansur Babi Boseni wa Abdul Maksum Jari Abdul Halik Ridwan wa Fir Marzuki Batir Marzuki Batawi Tutu Zaini wa Marzuki Biri wa Marzuki Bana Abdul Karim wa sanla hadrati jami' abaina wa abaikum wa abawina wa abaikum wa usulihim wa furihim wa tukukan majma'in anallahu kullahum Amin. yarhamu darajati bil jannah wa Amin. yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim Amin. wa nafahatim bid-din wa dunya wal akhirah wa Amin. ja'alna min isbihim warzuqna mahabbatahum wa Amin. yadafana ala milatihim wa yashurna fi zumratihim ya rab Amin. al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Amin. Wa dzalik lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Monggo sak tribun ngaos asturipun niat sareng-sareng murih ridhonipun Allah, murih syafaatipun Rasulillah, saha dipun niati mutarusah mentakarah eling pinaring sareng-sareng, saha dipun niati golek pituduh saha pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala. Saha diniati hadir wonten ing majelis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah Amin. wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun. Hadiu ta iki ku tanbihun ana pepeling. Qad yutlabu. Terkadang disuprih
qad yutlabu terkadang den supaya apa tarkut taslisi apa ninggal ngaping telu nih. Kaandaka kaya yen to rupek kaandaka kaya yen to rupek apa al waktu bihaitsu lawis tagola kelawan sekirane lamun ketungkul sapa mutawaddi bihi kelawan taslis la kharaja monggo yektine metu apa al wektune salat. Tanbihun, ini ada peringatan ya. Ada catatan peringatan. Ya, kemarin diterangkan bahwa kita dalam berwudu sunnah taslis atau sunnah mengulang proses wudu itu 3 kali. Tapi terkadang kita juga diperintah untuk tidak taslis. Terkadang malah disunahkan tidak taslis, yaitu ketika waktu sholat kaandoko al waktu. Ketika waktu sholat itu sudah mau habis. Haitsu law istaghala bi la kharjal waktu. Sehingga umpama kita berwudu kok dengan taslis, dengan lengkap sunah-sunahnya, malah waktu sholat selesai. Ini nanti malah lebih baik tidak taslis. Fa innahu maqsudune kelakuan iku yahrumu haram alaihi ngatasi mutawaddi apa atas itu taslis apa ataslisu taslis. Bahkan malah haram taslis. Jadi orang berwudu itu sunnah taslis, tapi terkadang malah haram taslis. Haram taslisnya itu ketika waktu sholat sudah mau habis. Misalnya ya, waktu maghrib itu jam 6 sore. Lah, jam 6 kurang seperempat awakmu lagi ameh sholat asar. Nah ini yo wudumu harus wudu minimalis, harus kamu ambil yang fardunya saja, rukun-rukun saja. Terus langsung sholat gitu loh. Malah kamu haram bila kamu melakukan sunah-sunah di antara sunah taslis ini. Karena nanti akan mengeluarkan waktu dari waktunya sholat. Keadaan kedua, aukola utawa iki atofe rene kaandoko. Aukola utawa yento sitik apa almau banyu. Bihaitsu layak fihi. Kelawan sekirane ora nyukupi apa ma ing mutawaddi ilalir fardi kejaba krana kanggo fardu. Fatahrumu mongko haram apa aziyadatu nambahi teko fardu. Li anha krana stuhune ziyadah iku tuhawijuhu iku mbutuhake apa ziyadah ing mutawaddi ila tayamumi maring tayamum ma'al kudrati sertane mampu alal ma'i ing atase gunakake banyu. Kama dzakaruhu kama kaya keterangan dzakaruhu kang wis nuturake hu ing mas sapa Al-Baghawi Imam Baghawi fi fatawihi ing dalem kitab fatawine Imam Baghawi. Wajarulan lumaku alaihi ing atase tahrim niku ing atase ngaramake sapa An-Nawawi Imam Nawawi fi Tuhfati ing dalem kitab Tuhfah. Keadaan yang kedua ini adalah ketika air sedikit, ono banyu mek sithik tok. Adanya air ini hanya cukup untuk yang fardu saja, untuk membasuh muka 1 kali, membasuh tangan 1 kali, mengusap kepala 1 kali, dan untuk membasuh kaki 1 kali. Maka ketika air sedikit ini, airnya sedikit seperti ini, maka kita tidak boleh melakukan sunnah, malah tidak boleh taslis.
haram. Karena kalau kamu taslis, airnya habis. Padahal kamu belum menyelesaikan wudu, malah nanti akhirnya menuntut tayamum menyempurnakan dengan, dan ini tidak boleh. Paham tidak? Nah, paham orang? Paham tidak? Maka kalau semacam ini, ya memang kasusnya harus fardunya saja. Dan itu keterangan ini dikemukakan oleh Imam Baghawi di dalam kitab Fatawinya, dan Imam Nawawi di dalam kitab Tuhfahnya. Nah, Imam Nawawi ini termasuk mujtahid tahqiq, mujtahid tapi tahqiq, istilahnya murid di bawahnya Imam Syafi'i tapi kelasnya mujtahidnya untuk mentahqiq dari pendapatnya Imam Syafi'i. Maka kita ya taklid saja. Keadaan yang tidak diperintah untuk taslis lagi. Nomor 3, awih taja utawa yen to butuh sapa mutawaddi ilal fadili maring sisa atau maring turahan anhu saking mak li aksin krana kanggo nolak ngelak. Li aksin kanggo nolak ngelak atau kanggo ngilangake ngelak ngorong-ngorong. Bian kana gambare yen to ana iku mahu ing dalem sertane mutawaddi minal mai sanging banyu apa ma perkara yakfi kang nyukupi apa ma hi ing mutawaddi li syurbi krana ginawe ngombe. Lau tawaddu alamun wudu sapa mutawaddi bi kelawan ma marotan kelawan ambal pisan. Walau salasa lan lamun ngaping teluni sapa mutawaddi lam yafdul mongko ora turah utawa ora sisa lisurbi krana ginawe ngombe apa sayun wiji-wiji ya fa innahu mongko sedune kelakuan iku yahrumu haram alih ing atase mutawaddi apa atas lisu taslis kama kaya keterangan kola kang dawuhake hu ing ma sapa Al-Halibi, Imam Al-Halibi fil I'jazi ing dalam kitab Al-I'jaz. Keadaan ketiga, di mana keadaan ini nanti malah haram taslis, yaitu keadaan di mana ketika ada orang memiliki air itu sedikit, tapi dia juga haus, jadi ada orang punya air sedikit, dia butuh wudu juga butuh untuk minum, menolak haus. Ketika airnya wudu itu dibuat berwudu satu kali, maka masih ada sisa untuk air minum. Bila dia melakukan taslis, airnya habis, dia tidak bisa minum, maka keadaan seperti itu haram taslis. Karena mengobati dahaganya juga perlu. Karena kalau dehidrasi nanti tubuhnya akan lemas dan itu membahayakan tubuh. Padahal dalam Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Kita tidak boleh membiarkan diri kita dalam kehancuran. Karena termasuk maqasidus syar'i niku nggih hifdun nafas. Termasuk tujuan syariat adalah menjaganya nyawa. Menang no taslis ngalah no nolak ngelak niki haram. Mergo wong nek dehidrasi, wah ra kuat suwe nyawamu. Mula kadang-kadang ngeten iki. Mula ora kena gatholoco utawa saklek dalam pokok penting aku taslis ngorong urusan keri lah. Malah mati kok. Dolor kan malah bahaya. Jadi kesimpulannya, taslis itu sunnah dilakukan bila satu, waktu sholat masih panjang. 2, airnya banyak. Maksudnya memang ada air yang bisa digunakan untuk
taslis. Cukup lah digunakan untuk taslis. Yang ketiga, ada air bisa digunakan untuk taslis, juga bisa masih menyisakan untuk kebutuhan primer sehari-hari seperti minum. Paham ya? Paham betul? Nggih. Pun. Wa idrokul jamaati. Saat ini keadaan di mana nanti lebih baik taslis atau tidak. Kalau 3 tadi kan malah haram taslis. Kalau ini perincian yang lebih baik taslis atau tidak. Wa idrokul jamaati utawi nemu jamaah. Wa idrokul jamaati utawi nemu jamaah. Iku afdolu luweh utama. Min taslisil wudu'i tinimbang saking ngaping telune wudu. Wasa iri adabi lan tinimbang saking sekerine pira-pira tata kramane wudu atau sunah-sunah wudu. Sairi adabiu tata krama wudu masih sunah-sunah wudu yang lain. Kadang-kadang itu kita malah lebih baik tidak taslis. Jadi ketika kamu datang ke masjid atau ke musola, jamaah sudah dimulai, maka wudumu jangan melakukan sunnah. Lebih baik kamu meninggalkan sunnah wudu, termasuk taslis. Sunnah wudu yang lainnya juga kamu tinggalkan. Lebih baiknya kamu ambil fardu wudu saja, terus jamaah agar jamaahmu tidak ketinggalan. Paham betul? Daripada jenengan wudune mbok kompliti tapi akhirnya masbuk. Ngono iku malah luwih apik. Wudune minimalis, ambil fardunya saja terus agar bisa jamaah sepenuhnya. Nah, ini tidak sampai haram. Misalnya kamu jamaah sudah mulai terus kamu melakukan sunnah wudu semuanya komplit, sak taslise sak kaya wingi tasmiyah, terus ghusul kafe ila akhirih ini. Mboten dosa. Ning kurang apik. Mergo awakmu nggayuh sunah wudu ning ketinggalan itmame jamaah atau ketinggalan sempurnane jamaah, padahal dibobote itu tetap luwih dhuwur jamaah. Walaupun jamaah itu ya sunnah wadah, tapi bobotnya luwih dhuwur jamaah. Paham mboten? Nggih. Mun titik iki bahasan liyane. Walai jiu. Angele memahami kitab ngono ora pate ana paragraf anyar neh utawa titik-titik ora ana luru dhewe. Mula wong maca kitab butuh ndauk. Udah duwe rasa, udah duwe dauk, ngerti sihak, ngerti lihak. Lihak itu berarti urusannya nahwu, iki dadi apa? Nek sihak itu kamu harus punya kepekaan bacaan. Ini runtutannya gimana? Dan dauk itu perasa. Maka maca novel, maca gradakan kuwi ra iso melu ngerti settinge iki piye, latare piye. Pemeneh maca kitab harus lebih. Harus loh. Misalnya kadang-kadang atofnya atau konjungsinya jauh. Kadang-kadang kata gantinya jauh. Apalagi karakter dari seorang pengarang kitab itu semakin pengarangnya ngalim, pembahasannya itu semakin pengayaannya banyak. Maka nanti kembalinya ke topik utama. Aduh. Alon-alon nek maca kitab itu alon-alon. Maka kalau kamu latihan sendiri atau deres kitab itu dimuroti ya. Mata pilir bayu dimuroti. Dimuroti itu di bahasa Indonesia no. Di bahasa Indonesia no.
itu agar menuntun memunculkan dauk. Ya. Wis ceritane kok. Wala yujzi'u lan ora nyukupi apa taat dudun wewilangan 2 3 apa taat dudun wewilangan 2 3 qabla itsmamil udwi dalam sadurunge sempurnane basuhan anggota sing pertama. Lah, nanti dianggap basuhan kedua ketiga ini kalau basuhan pertama sudah sempurna. Misalnya gini, ada orang membasuh wajah dengan sekali basuhan itu belum sempurna. Terus dia mengulangi lagi kedua baru sempurna. Berarti ini sejatinya baru dihitung 1. Nah, kemarin sudah saya terangkan tapi takbirnya yang di sini ini. Paham betul? Jadi taslis itu dihitung sunnah kedua ketiga ini setelah basuhan sempurna. Kadang-kadang orang membasuh itu bisa sempurna itu tidak hanya cukup 1 kali loh. Kadang-kadang contoh misalnya ya, kamu habis perjalanan di jalan pakai motor, enggak pakai slayer, helmnya juga enggak ditutup kacanya, otomatis kan banyak debu itu di wajahmu. Apalagi misalnya berminyak kulitnya, kayak saya berminyak tak kayak nggawa sabun opo ae, sabun muka opo ae nyentrah berminyak kula. Berminyak ngeten iki kalau habis perjalanan otomatis kan 1 kali basuhan belum tentu rata itu. Saya juga merasa belum ketok seger kabeh. Saya merasa ada kulit yang kayak belum sampai basah sampai pori-pori. Sehingga kalau keadaan semacam itu kan biasanya kalau musim panas, kamu habis perjalanan, basuh wajah itu 1 kali basuhan belum tentu itu langsung sempurna. Butuh 2 atau 3 baru sempurna. Kalau itu, walaupun tadi prakteknya 3 kali tapi dihitung 1. Jadi di basuhan kedua, ketiga ini jatuhnya setelah sempurna basuhan. Setelah sempurna basuhan yang wajib, paham betul? Yes. Bon. Saat ini balik neng. Di wau dikatakan nemu jamaah luwih apik timbang taslis, kan gitu. Naam. Yo. Afdol. Lau masaha. Yo. Afdol nemu jamaah kan. Lau masaha. Lamun ngusap sapa mutawaddi wong kang wudu ba'da ra'sihi ing sebagiane sirahe mutawaddi salasan kelan ping 3 hasola mongko hasil apa taslis li anna qaulahum karena sak temene dawuh fuqaha rupane iku min sunanil wudu'i iku setengah sanging berpura sunai wudu taslisul mashi utawi ngaping 3 ngusap iku samilun ana kaulahum sak temene kau dawuh ulama iki wau dawuh fuqaha sing min sunanil wudu taslisul mamsuh iku samilun mengku didalika maring mengkono-mengkono lau masa ba'da si salasan. Kalau dalam mengusap kepala itu tidak ada kata usapan sempurna. Jadi orang mengusap sekali itu sudah dikatakan usapan sempurna. Wong sak rambut ae sempurna. Paham? Jadi nek di dalam hal yang rukun wudu atau fardune wudu ngusap kepala, 1 kali usapan itu dikatakan sempurna. Nah, jadi 3 kali yo langsung untuk taslis otomatis. Tapi nek basuh wajah kadang-kadang 3 kali belum terjadi taslis. Ketika memang yang pertama belum sempurna. Mudeng mboten? Nggih. Wis. Itu butuh imajinasi lan ketelitian. Pun. Wa ammama
anapun utawi keterangan takut dama kamu dadi dingin apa mak. Fa mahalu isine mau keterangan sing niku lho. Hitungan kedua ketiga setelah sempurnanya basuhan pertama. Iku fa mahmuluhu mongko iku utawi. Iku fa mahaluhu iku fa mahlu mongko utawi. Mongko iku lak brene ya wa amma anapun tae keterangan sing laiji uta dudu qabla itmamil udwi. Takut dama kamu sedhi dingin apa ma. Iku fa mahaluhu mongko iku utawi panggonane ma fi udwin ing dalem anggota wudu. Iku fi udwin ing dalem anggota wudu yajibu kang wajib apa istiabuhu ngeratakake banyu ing udwin bitadhiri kelawan nyuceni. Yes. Maka keterangan yang tadi bahwa hitungan kedua dan ketiga dalam taslis itu dianggap hitungan kedua setelah sempurnanya basuhan yang pertama itu khusus di anggota-anggota yang selain mengusap kepala. Karena anggota yang selain mengusap kepala, contoh wajah, ini kan lebar sekali dan seluruh wajah harus terbasuh semua. Sehingga bila satu basuhan wajah belum merata, ya kita disuruh wajib 2 kali, wajib 3 kali sampai rata. Lah baru setelah rata itu sunnah nambahi 2 dan 3, paham betul? Tapi untuk mengusap kepala, kasus anggota yang bagian mengusap kepala itu otomatis kamu sekali usap itu dianggap sempurna wisan. Paham ya? Mergo sebagian tok wong sak ler ae, satu helai rambut saja cukup. Betul mboten? Nggih. Wis. Wala ba'da tamamil wudu'i. Lan ora nyukupi apa atau ora nyukupi apa iki atau regane la yujiu meloncat adu-adu to atau itu menang. Karena tadi koma-koma ngono lho. Wala ba'da tamamil wudu'i. Lan ora nyukupi apa wilangan ba'da tamamil wudu'i ing dalem sak badane sempurnane wudu. Falau tawaddo'a mongko lamun wudu sapa mutawaddi marotan kelawan ambal sepisan kanthi sempurna. Summa tawaddo'a nuli wudu sapa mutawaddi sanian ing dalem kaping pindho kanthi sempurna. Wasalisan ing dalem kaping 3 kanthi sempurna. Kadalika kaya mengkono marrah lam yahsul mongko ora hasil apa atas lisu sunah taslis. Kama kaya keterangan jazama kang mantep bi kelawan ma sapa Ibnul Mukri. Sapa Imam Ibnul Mukri fi Raudhihi ing dalam kitab Raudhai Ibnu Mukri. Nah, taslis ini prakteknya itu harus satu anggota, paham ya? Taslis ini harus dalam satu anggota. Basuh wajah ya diarani sunah taslis ku nek ngene. Basuh wajah wis sempurna, tambahi loro ambek ditambah basuhan kedua dan ketiga, ini baru dinamakan sunnah taslis. Kalau orang sudah sempurna wudu, misalnya wudu 1 kali, tapi sudah selesai, mulai dari basuh wajah sampai basuh kaki sudah selesai, terus dia mengulang wudu lagi dari awal sampai selesai, terus mengulang 3 kali dari wajah sampai kaki, ini tidak dihitung sunnah taslis. Ning dianggap wong sing baleni wudu ping 3 ngono. Padahal tajdidul wudu itu tidak gitu kasusnya nanti. Paham? Diarahin tajdidul wudu ya ora. Wong tajdidul wudu itu kalau wudu yang pertama sudah digunakan ibadah. Urung digunakan ibadah. Wah, paham ya? Jadi prakteknya taslis itu per item, bukan kok wudu diulang 3 kali gitu loh. Maksudnya takbir ini. Yang namanya taslis itu mengulang 3 kali per item rukun wudu. Nah, bukan wudu diulang 3 kali. Keterangan ini disampaikan oleh Ibnul Mukri dalam kitab Raudhahnya.
Wa fi Faruqil Jubaini lan ing dalam pendapatnya Syekh Faruq Al-Jubaini ma utawi keterangan yak tadi kang natrapi apa ma hi ing lam yahsul atas lisu wa in afhama lan senajan aweh paham apa kalamul imam dawe Imam Syafi'i khilafahu ing sulayane ma yak tadihi. Nah pendapat Ibnu Mukri ini tadi juga diperkuat oleh Imam Faruq Al-Juwaini. Nah, walaupun memang takbirnya atau keterangan dari Imam Syafi'i kan at-taharatu salasan sesuci 3 kali. Walaupun bahasa semacam itu bisa dipahami, berarti sunah wudu itu wudu sempurna 3 kali gitu. Ya gak gitu loh, mesti tidak gitu. Tapi yang 3 kali itu per itemnya. Bukan wudunya yang 3 kali, tapi per itemnya. Per item dari fardu wudu itu loh. Tentu. Aduh ya Allah. Pun nggih. Yes. Fa in kila. Pun iki pembahasan ya meneh. Fa in kila mongko lamun den ngendikake, kot marro, teman-teman wis kelewat. Filmat madoti ing dalam keterangan sunnah berkumur. Wal istinsakilan sunnahe nyesep banyu irung. Apa anat taslisa? Apa sak temene iki faile marrom. Kot marro teman-teman selewat filmat madoti wal istinsak apa anat taslisa sak temene ngaping 3 ni iku yahsulu hasil bidalika kalian mengkono-mengkono sak durunge sampurnane wudu. Nah, sebenarnya masalah taslis ini sudah disinggung kok di bab berkumur dan istinsak. Ngono lho. Tetap prakteknya ini ya sebelum wudu selesai, memang per item tadi. Ya Allah. Kalau dijawab seperti itu, kalau dikatakan Bu taslis ini pokoknya yang sebenarnya kan wudu belum selesai. Saya diomong kayak gitu. Ujiba mongko den jawab bi annal famma. Kelawan sak temene mulut wal anfalan sak temene irung. Iku kaudwin kaya anggota wahidin kang siji. Fajaza mongko wenang apa dalika mengkono taslis fihima ing dalem matmadoh lan istinsak. Walaupun tadi taslis itu kan per item, tapi khusus dalam bab sunnah berkumur dan menyedot air dengan hidung, ini taslisnya boleh dilakukan bersama, seperti yang telah dibahas di bab berkumur dan mengambil air atau menyedot air dari hidung. Gini loh, ini taslis atau mengulang 3 kali ketika kamu berkumur dan kamu istinsak. Itu malah lebih baik dilakukan barengan. Mestinya kan gini, berkumur sama menyedot air ke hidung. Ini mestinya kan item yang berbeda-beda. Berkumur itu ya sunnah sendiri, menyedot air ke hidung ini ya sunnah sendiri. Tapi 2 item ini malah lebih baik dilakukan bareng. Karena mulut dan hidung itu dianggap satu anggota. Seperti halnya tangan kanan dan tangan kiri. Kal yadaini kayak tangan loro. Nah, maka 2 titik tapi dianggap satu anggota. Maka walaupun itu 2 item tapi dianggap satu item. Mendeng. Bikhilafil wajhi. Kelawan bedani wajah wal yadi lan tangan masalan lan umpamane. Li tabaudihima krana adohe wajah karo tangan. Nah, tapi untuk membasuh wajah dan tangan, taslisnya ini harus beda-beda. Memang wajah 3 kali dulu, baru tangan 3 kali dulu. Kok kamu prakteknya gini, wajah sekali terus tangan sekali, wajah
kedua, tangan kedua ini nggak boleh kamu gabung karena ini itemnya betul-betul item yang berbeda. Mudeng ya? Memang betul-betul item berbeda dan tidak dianggap satu item. Fayam bagi moko sayukjo. Apa ayafrogo? Apa ayufarigo? Apa yen to ngrampungake sapa mutawaddi min ahadima saking wajah lan tangan. Sumayan takilu nuli ngaleh sapa mutawaddi ilal akhiri maring kang meneh. Nah, maka dalam taslisnya wajah dan tangan itu harus terpisah-terpisah. Wajah 3 kali dulu, baru nanti tangan 3 kali. Tapi kalau khusus berkumur sama istinsak barengan, 3 kalinya malah barengan. Karena sunahnya gitu. Jadi gini, berkumur itu sunnah, istinsak sunnah. Sunnahnya lagi, berkumur dan istinsak itu dibarengkan, tapi tetap praktiknya seperti keterangan yang 2 minggu kemarin kayak. Tetap yang nyentuh air harus bibir dulu baru hidung. Kalau kamu hidung dulu baru bibir, kamu tidak dihitung mendapat sunnah berkumur. Karena dalam melakukan sunnah wudu selain taslis ini, sunnah wudu yang selain taslis itu harus tertib. Kalau sudah terloncat, yang terloncat itu tidak dianggap. Kemarin kan gitu. Misalnya gini, ada orang lupa sunnah berkumur. Ketika sudah sampai membasuh tangan, kok kamu berkumurmu nggak dianggap, wis kelewat, lewat. Ya, paham betul? Yes. Tapi ini kembali ke sini lagi. Jadi untuk taslis itu satu item ya. Yang boleh bareng itu cuman mat maduh dan istinsar. Wayak huda atau ini ayufarigo. Wayak huda lan sayukjo yen to ngalap sapa asyaku wong kang mamang bil yakini kelawan ngalap sing diyakini fil mafrudi ing dalam perkara kang den berdoake wujuban lan wajib mafil mandu bilan ing dalam sunnah nadban kelawan sunnah. Ini annal asla krana sak temene hukum asal iku adamuma ora anane perkara zada kang tambah apa ma. Kama lau syakka kaya oleh lamun mamang sapa wong fi adadi rakaati ing dalem mamang hitungane rakaat. Nah, ini ada keterangan lagi. Ketika ada orang yang berwudu ragu-ragu dalam hitungan basuhan, iki mau basuhanku iki wis kedua apa ketiga? Maka yang dianggap adalah yang kedua. Karena ketika ada keraguan, ini basuhanku sudah 2 apa 3 ya? Yang dianggap adalah yang yakin. Yang yakin adalah yang 2. Karena yang dilakukan adalah yang ketiganya. Paham belum? Maka kalau semacam itu, ya yang dianggap adalah yang paling sedikit jumlahnya. Seperti kalau orang sholat lupa rakaat, ini saya sudah rakaat ketiga apa keempat ya, maka yang dianggap adalah rakaat ketiga. Jadi kamu wajib nambahi 1 kali, walaupun aslinya itu tanpa sadar kamu sudah di 4 aslinya. Misalnya kamu sholat, mestinya kamu sudah di rakaat keempat ini, tapi dilelah kamu ragu, kijane aku mau telu apa papat, ini saya sudah rakaat ketiga apa keempat, maka yang dianggap tetap 3. Kamu wajib menambahi 1 kali lagi. Paham ya? Begitu juga dalam taslis ini tadi. Ini basuhan kedua atau ketiga ya? Ya berarti dianggap 2, tambahi 1 lagi. Maka faidah saka moko endo menalikane mamang sapa wong
hal go salah apa to wis basuh sapa wong salasan lan ping 3 au marotani utawa ping pindho ya akhoda mongko ngalap sapa wong bil akoli kan kang luwih sithik wa go salah basuh sapa wong ukhra ing basuhan kang meneh musak terang ngoten nggih niki penutupan dari bab taslis wal asyiratu utawi sunnah wudu kang nomor 10 iku al mualatu nuli-nuli niki dipun bahas minggu ngajeng malih niki kula nyuwun ngapunten nek wong muraine lagi telat karena ada kendala niku kendala gedhe mugi-mugi minggu ngajeng iso on time nggih Amin. jam 09.00 mulai dados mangke pembahasan rada kathah ning senajan gedhe mugi-mugi saged dados tambahipun ilmu kita Amin. sehingga ngamal anggenipun kita ngamalaken ngibadah niku saged estu sae sempurna lan bener ngoten. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.